Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Arini merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah hampir 16 tahun tinggal di luar kota bersama kedua orang tuanya. Kini, ia akhirnya bisa kembali ke kampung halaman dan menapakkan kaki di rumah sang nenek, Mak Isa. Kebahagiaan yang dirasakannya ternyata juga dirasakan oleh Mak Isa. Nenek itu begitu gembira karena setelah sekian lama, ia akhirnya bisa kembali berkumpul dengan cucu kesayangannya. Pak Joko dan Bu Wiwin, kedua orang tua Arini, diminta untuk menempati rumah lama Mak Isa. Rumah tersebut tidak terlalu jauh letaknya dari kediaman Mak Isa saat ini. Mak Isa, anak dan menantu Mak Isa, baru saja kembali dari perantauan di kota Medan setelah menetap selama 10 tahun. Mereka belum sempat memiliki rumah sendiri. Arini sendiri baru lulus kuliah dan masih menganggur, sehingga ia harus terlebih dahulu mencari pekerjaan agar bisa mandiri serta membantu meringankan beban ekonomi kedua orang tuanya. Untuk sementara waktu, Pak Joko dan Bu Wiwin hanya mengandalkan sisa tabungan dari masa ketika Pak Joko masih bekerja sebagai arsitek di Medan. Akhirnya, Arini dan kedua orang tuanya sepakat untuk tinggal sementara di rumah lama milik Mak Isa. Rumah yang telah kosong selama kurang lebih 10 tahun itu dulunya hanya ditempati setahun sekali, tepatnya ketika hari Lebaran oleh keluarga besar dari pihak Bu Wiwin. Ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah itu, Arini langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Ada aura yang tidak biasa menyelimuti tempat tersebut. Begitu pintu rumah dibuka, udara pengap langsung menyeruak, membuat Arini merasa tidak kuat dan harus mengenakan masker. Pak Joko bahkan sampai terbatuk-batuk ketika mulai mengelilingi bagian-bagian rumah. Meskipun bangunannya masih kokoh, tetapi karena sudah lama tidak dihuni, kondisi rumah itu tidak terawat. Banyak bagian rumah yang mengalami kerusakan. Atap rumah banyak yang bocor, dan kayu triplek yang menutupinya sudah rusak, menjuntai ke bawah. Hampir seluruh ruangan mengalami pengelupasan cat, sementara kayu jendela pun tampak berlubang akibat digerogoti rayap. Sebenarnya, posisi rumah Mak Isa cukup strategis karena berada tepat di depan jalan raya yang kerap dilalui oleh para pengendara sepeda motor maupun mobil. Bahkan, jalan ini sering dijadikan jalur alternatif menuju kota Bandung untuk menghindari kemacetan. Namun, karena letak rumahnya berada lebih rendah dari jalan raya dan di depannya terdapat hamparan sawah serta sebuah sungai kecil yang airnya sering meluap ketika hujan. Setiap kali hujan deras turun, rumah itu selalu terendam banjir. Air tidak hanya masuk ke dalam rumah, tetapi juga ke dalam masjid yang letaknya bersebelahan dengan rumah tersebut. Inilah alasan utama mengapa keluarga besar dari pihak Bu Wiwin enggan untuk tinggal terlalu lama di rumah lama Mak Isa. Di samping rumah tersebut berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh anak-anak Mak Isa, yang memang telah menjadi orang-orang sukses di kota. Mereka bersama-sama membangun masjid itu untuk dijadikan tempat beribadah dan pengajian bagi warga sekitar. Letak masjid begitu dekat, bahkan temboknya menempel langsung dengan tembok rumah nenek Arini. Di dalam rumah itu terdapat sebuah sumur tua yang konon telah ada sejak Bu Wiwin masih kecil. Sumur itu dikenal karena airnya selalu jernih dan tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau panjang melanda. Ketika warga kampung lain mengalami kekeringan, keluarga Mak Isa tidak pernah mengalami masalah tersebut. Namun, keberadaan sumur ini juga menyimpan cerita angker. Konon, sumur itu memiliki penghuni gaib, sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga sekitar. Kehadiran Arini dan kedua orang tuanya disambut baik oleh para tetangga rumah lama Mak Isa. Mereka merasa senang karena akhirnya rumah yang telah lama kosong itu kini kembali ditempati. Namun, di balik sambutan hangat tersebut, beberapa tetangga mengingatkan agar mereka tetap waspada dan berhati-hati. Salah satu tetangga, Bu Diana, yang rumahnya tepat berada di samping masjid, memberikan peringatan secara pelan. Ia mengaku bahwa rumah lama Mak Isa menyimpan banyak hal yang tidak kasat mata. Arini awalnya menganggap ucapan itu sebagai gurauan, namun wajah serius Bu Diana membuatnya mulai mempertimbangkan perkataan tersebut. Bu Diana menegaskan bahwa dirinya tidak sedang bercanda,
bahkan menyarankan agar Arini menanyakan langsung pada tetangga lainnya karena menurutnya semua orang sudah mengetahui bahwa rumah itu merupakan sarang makhluk halus. Tak lama setelah itu, Bu Dedeh yang rumahnya berada tepat di samping rumah Maisa turut mendekat. Ia tampaknya sempat mendengar pembicaraan sebelumnya. Bu Dedeh menguatkan pernyataan Bu Diana. Ia bercerita bahwa dirinya dan keluarganya sering mendengar suara orang mengobrol dari arah dapur rumah Maisa, terutama pada tengah malam. Namun, ketika ia dan suaminya mencoba mengintip dari jendela kamar, ternyata dapur dalam kondisi gelap dan kosong. Kesaksian tidak berhenti sampai di sana. Pak Thohir, tetangga lain yang rumahnya berada di sebelah kiri rumah lama itu, turut membagikan pengalamannya. Menurutnya, warga sekitar tidak ada yang berani melintas di depan rumah Maisa setelah pukul 5 sore karena takut mengalami gangguan. Ia menjelaskan bahwa beberapa warga pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian serba putih sedang bermain ayunan di bawah pohon jambu citra yang tumbuh lebat di depan rumah tersebut. Arini hanya terdiam, mencoba mencerna dan memahami setiap cerita yang disampaikan. Namun, Pak Thohir masih melanjutkan penuturannya. Ia mengungkapkan bahwa jika malam tiba, sering terdengar suara ramai seperti orang sedang mengobrol dari dalam rumah Maisa, padahal rumah itu dalam keadaan kosong dan gelap karena lampu-lampunya dimatikan. Mendengar kesaksian dari 3 orang tetangga yang rumahnya sangat dekat dengan rumah sang nenek, Arini benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka bahwa cerita-cerita tersebut bukanlah isapan jempol. Dia membisu, pikirannya berkecamuk mencoba memahami kenyataan yang baru saja diterimanya, seolah menghadapi benang kusut yang sulit diurai. Para tetangga mengingatkan agar Arini, bersama Pak Joko dan Bu Wiwin, senantiasa berhati-hati dan memperbanyak doa selamat tinggal di rumah itu. Pesan tersebut diiringi dengan anggukan dari Bu Dedeh dan Pak Thohir, tanda bahwa mereka sangat sepakat dengan peringatan itu. Arini mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan. Namun, dalam hatinya, berbagai pertanyaan mulai bermunculan, membayangi niat awalnya untuk menetap sementara di rumah peninggalan sang nenek. Ketika hendak kembali masuk ke dalam rumah, Arini sempat melirik diam-diam ke arah pohon jambu citra yang berdiri tak jauh dari depan rumah. Entah mengapa, pikirannya tiba-tiba memunculkan bayangan seolah di sana benar-benar ada sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian serba putih, sedang bermain ayunan dengan santai, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Thohir mewakili kesaksian warga sekitar. Setibanya di dalam rumah, Arini mendapati kedua orang tuanya tengah sibuk membersihkan kamar yang akan mereka tempati. Bu Wiwin dan Pak Joko memilih kamar paling ujung yang jendelanya langsung menghadap ke arah masjid. Pak Joko tampak sedang memindahkan semua pakaian ke dalam sebuah lemari tua dari kayu jati yang terletak di sudut kamar. Sementara Bu Wiwin memasang sprei, menyapu lantai bawah ranjang yang dipenuhi debu, lalu mengepelnya hingga bersih. Melihat kehadiran Arini, Bu Wiwin kemudian menyampaikan bahwa kamar sebelah akan digunakan Arini untuk tidur. Kamar itu dulunya adalah kamar yang ditempati oleh Bu Wiwin dan Pak Joko ketika baru menikah. Arini hanya melirik sekilas ke arah kamar tersebut dan memberikan anggukan kecil sebagai bentuk kesanggupan, lalu melangkah menuju kamar yang dimaksud. Kesan pertama yang dirasakan Arini saat memasuki kamar itu adalah hawa pengap yang langsung menusuk hidungnya. Kedua matanya pun memindai sekeliling ruangan. Di dalam kamar itu terdapat sebuah ranjang kecil dari besi berwarna coklat, cukup untuk ditempati 2 orang. Tepat di hadapan ranjang tersebut, terdapat lemari kayu jati tua yang meski di beberapa bagiannya sudah bolong akibat gigitan rayap, namun bagian atasnya masih tampak cukup kokoh. Di sisi lemari itu terdapat jendela kecil yang menghadap langsung ke arah sumur tua. Jendela itu masih berdesain lama, memiliki beberapa daun jendela kecil yang harus ditarik satu persatu agar bisa terbuka. Arini sempat merasa tidak nyaman ketika memandangi sumur tua itu dari balik kaca jendela. Ada sensasi aneh yang menyelimuti pikirannya, seperti ada sosok yang sedang mengamati dari arah sumur tersebut. Bulu kuduknya pun spontan meremang, memaksanya mengusap lengan dengan perasaan yang tidak menentu. Perasaan mual sempat menghampiri, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia berusaha tidak membiarkan pikirannya dikuasai oleh sugesti negatif,
meyakinkan dirinya bahwa perasaan takut itu semata-mata karena terlalu memikirkan cerita dari para tetangga mengenai keangkeran rumah sang nenek. Arini lalu memilih untuk langsung membersihkan kamar yang akan ditempatinya. Banyaknya debu dan sarang laba-laba yang bergelantungan di atap kamar membuatnya harus mengenakan masker agar tidak sesak napas. Tanpa disadarinya, dari atas lemari kayu jati, ada sesosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang sedang menggoyangkan kakinya sambil menatap Arini dengan sorot mata kosong dan wajah pucat. Sosok itu kemudian menghilang begitu Arini naik membersihkan bagian atas lemari dengan kemoceng. Namun, sosok tersebut ternyata berpindah dengan cepat ke langit-langit plafon, tepat di atas kepala Arini. Ia menampakkan diri dalam posisi kayang dengan kepala terbalik menghadap ke bawah, kedua kaki kurusnya menempel di atas, dan rambut panjangnya menjuntai ke bawah sambil berayun-ayun mengikuti gerakan tubuh yang terus menggoyang seolah menikmati suasana. Sementara itu, setelah selesai membantu istrinya membersihkan kamar yang akan mereka tempati mulai malam nanti, Pak Joko kemudian beranjak untuk memasang lampu bohlam di setiap ruangan. Ia mulai dari kamar mereka, lalu kamar Arini, ruang tengah, dapur, ruang tamu, kamar mandi, hingga area jemuran yang letaknya berdekatan dengan sumur tua di bagian belakang rumah. Proses pemasangan di seluruh ruangan berjalan lancar. Semua lampu menyala dengan baik dan tidak ada masalah sedikit pun. Bohlam-bohlam tersebut menyala sempurna seperti lampu baru yang berkualitas baik. Namun, hal ganjil terjadi ketika Pak Joko hendak memasang lampu di area jemuran yang berada tepat di atas sumur tua. Setiap kali bohlam dipasang di tempat itu, lampu tersebut akan pecah dan meledak secara tiba-tiba. Pecahan belingnya berhamburan ke segala arah. Awalnya Pak Joko berusaha berpikir positif dan mengira mungkin bohlam yang baru saja dibelinya mengalami cacat produksi. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung mengganti lampu tersebut dengan yang baru. Namun, kejadian aneh itu kembali terulang. 5 kali Pak Joko mencoba mengganti dan memasang bohlam di tempat tersebut, dan 5 kali pula lampu-lampu itu pecah dan meledak. Kejadian ini tentu membuatnya kebingungan, meski ia tetap mencoba menolak prasangka buruk. Ia lebih memilih untuk percaya bahwa mungkin kabel di tempat itu bermasalah, kemungkinan besar akibat digigit tikus atau karena kondisi rumah yang terlalu lama kosong. Ketika kesabarannya mulai menipis, Pak Joko akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memasang lampu di area jemuran itu. Di saat bersamaan, Arini masih asik membersihkan bagian atas lemari kayu jati dengan kemoceng. Tiba-tiba, hidungnya yang tertutup masker mencium bau busuk yang cukup mengganggu. Ia sempat berhenti sejenak, mencoba mengamati sekeliling kamar, mencari tahu dari mana asal bau tersebut. Setelah meletakkan kemoceng di atas ranjang, ia melangkah pelan untuk memastikan sumber aroma yang mengusik indera penciumannya. Namun, hasilnya nihil. Ia tidak menemukan titik asal bau tersebut, meski aromanya tetap samar-samar menyeruak di udara. Karena penasaran, Arini pun melepas maskernya untuk mencium dengan lebih jelas. Begitu masker terlepas, perutnya langsung terasa mual, seperti ada sesuatu yang mengaduk-ngaduk isi perutnya. Bau busuk itu ternyata berasal dari langit-langit plafon yang tepat berada di atas kepalanya. Arini berusaha menahan rasa mual itu sekuat tenaga. Ia sempat enggan mengarahkan pandangan ke atas, khawatir melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, tiba-tiba dari atas plafon, jatuhlah cairan kental berwarna merah yang langsung mengotori lantai kamar. Cairan itu mengeluarkan bau amis menyengat, dan warnanya menyerupai darah. Ketika menunduk, Arini melihat lantai putih kamarnya kini penuh bercak merah yang masih basah. Bulu kuduknya kembali berdiri tegak. Perlahan ia mendongakkan kepala dan mendapati sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang sedang menyeringai ke arahnya dari posisi kayang yang menyeramkan. Yang membuat Arini semakin terkejut dan ketakutan adalah fakta bahwa tetesan darah yang mengotori lantai tersebut berasal dari luka di kepala sosok perempuan itu. Rasa takut yang menumpuk akhirnya mencapai puncaknya. Arini menjerit histeris dan seketika tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Bu Iwin yang tengah sibuk memasak di dapur demi menyiapkan makan siang langsung terkejut ketika mendengar teriakan dari arah kamar Arini.
Pak Joko yang saat itu menemaninya pun ikut terkejut. Bu Wiwin yang sedang mengulek sambal terasi segera menghentikan kegiatannya, sementara Pak Joko yang sedang menggoreng ikan asin mengiyakan bahwa suara teriakan itu memang berasal dari kamar Arini. Wajah Bu Wiwin sontak berubah cemas saat mendengar teriakan itu. Sebagai seorang ibu, naluri kekhawatirannya terhadap sang anak muncul begitu kuat. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju kamar Arini. Betapa terkejutnya Bu Wiwin ketika mendapati Arini sudah tergeletak tak sadarkan diri di depan pintu kamar. Di saat yang bersamaan, suara azan maghrib mulai berkumandang, menyelimuti suasana sore yang tiba-tiba berubah mencekam. Tepukan lembut di pipi Arini dan suara lirih sang ibu yang terus membangunkannya perlahan membawa kesadaran gadis itu kembali. Arini yang masih kebingungan lantas terbangun. Ia cukup terkejut saat diberitahu bahwa dirinya telah pingsan sejak siang tadi. Namun, ketika ditanya mengenai penyebabnya, gadis itu memilih untuk tidak berkata sejujurnya. Ia berbohong, mengatakan bahwa dirinya hanya merasa pusing mendadak. Arini sengaja menyembunyikan kejadian yang sebenarnya karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya menjadi khawatir. Bahkan malam itu, ia tetap memutuskan untuk tidur di kamar yang sama. Selepas salat maghrib, Bu Wiwin dan Pak Joko mengikuti pengajian di masjid yang terletak persis di samping rumah lama Mak Isa. Sementara itu, Arini yang sedang datang bulan, tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut dan memilih untuk tinggal di rumah. Ketika perutnya mulai terasa lapar, terbesit keinginan untuk memasak mie rebus lengkap dengan telur dan cabai rawit. Kebetulan cuaca saat itu cukup dingin setelah hujan mengguyur sebagian besar wilayah kampung. Tanpa membuang waktu, Arini bergegas menuju dapur. Saat melewati area jemuran yang gelap karena tidak ada penerangan sama sekali, pandangannya sempat tertuju ke arah sumur tua yang tampak begitu suram. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Ada perasaan tidak nyaman seolah sepasang mata sedang mengawasinya dari balik kegelapan di sekitar sumur itu. Namun, rasa lapar membuatnya menepi segala pikiran buruk yang mulai menguasai benaknya. Arini tetap melangkah ke dapur, menyalakan kompor gas, lalu membuka bungkus mie instan. Ketika telur dan mie mulai mendidih dalam panci, telinganya seperti menangkap suara sayup-sayup seseorang yang memanggil namanya. Suara itu terdengar asing, seperti suara seorang perempuan yang tidak ia kenali, halus dan hampir menyerupai bisikan. Awalnya, ia mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin dirinya hanya berhalusinasi atau sekadar salah dengar. Ia kemudian melanjutkan aktivitas memasak dengan memasukkan bumbu ke dalam mangkuk. Namun, baru saja bumbu itu berpindah ke dalam mangkuk, suara ketukan di pintu depan terdengar cukup jelas. Awalnya, Arini mengira kedua orang tuanya telah kembali dari pengajian. Namun, suara lantunan sholawat dari arah masjid yang masih terdengar menunjukkan bahwa acara pengajian belum selesai. Kerutan samar muncul di keningnya, menandakan rasa bingung yang mulai menggelayuti pikirannya. Jika suara dari masjid masih terdengar, berarti siapa yang tadi mengetuk pintu? Meski perasaannya mulai diliputi curiga, ia masih berprasangka baik. Mungkin salah satu dari orang tuanya memang memiliki keperluan mendesak dan pulang lebih awal. Dengan membawa semangkuk mie rebus yang telah matang, ia melangkah ke ruang depan untuk memastikan siapa yang datang. Ketukan itu kembali terdengar, namun kali ini suara yang dihasilkan jauh lebih nyaring dan berat, seakan bukan diketuk dengan tangan manusia. Perasaan tidak nyaman kembali menyergap. Bulu kuduknya kembali meremang. Rasa penasaran membuat Arini memberanikan diri mengintip dari balik tirai jendela ruang tengah. Seketika, jantungnya berdetak kencang, 4 kali lebih cepat dari biasanya. Rasa takut menyerangnya dalam sekejap. Napasnya tercekat. Ia menahan diri untuk tidak berteriak, lalu secara refleks menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Sosok pocong berdiri di depan pintu, mengetuk-ngetuk pintu dengan kepala. Ketika menyadari Arini sedang mengintip dari balik tirai, sosok itu perlahan mengalihkan pandangannya, menatap lurus ke arah gadis itu. Wajahnya hitam legam seperti terbakar, menyeringai menyeramkan, membuat tubuh Arini makin gemetar.
Ia segera menarik tirai jendela karena tak sanggup lagi menyaksikan sosok itu secara langsung. Mulut pocong tersebut tampak mengucurkan darah segar yang jatuh mengotori lantai teras yang berwarna putih. Lantai yang tadinya bersih itu kini dipenuhi oleh ceceran darah berwarna merah menyala. Rasa takut yang memuncak membuat Arini spontan berlari ke arah kamar, lalu segera mengunci pintunya dari dalam. Napasnya memburu. Tubuhnya semakin gemetar tak terkendali. Rasa lapar yang tadi sempat menyiksanya seketika kalah oleh ketakutan yang begitu kuat. Belum selesai rasa takut itu menguasai tubuh dan pikirannya, indera penciumannya tiba-tiba menangkap aroma busuk yang menyengat, membuatnya hampir muntah. Ia celingukan, mencari dari mana asal bau itu. Pandangannya kemudian tertuju pada jendela kamar yang tertutup tirai. Perlahan, tirai jendela itu bergerak seakan dibuka oleh tangan tak terlihat. Ketakutan Arini memuncak. Ia melangkah mundur, naik ke atas ranjang, lalu menutupi wajahnya dengan bantal. Bau busuk itu semakin kuat dan menyebar ke seluruh penjuru kamar. Rasa mual semakin menyiksa, membuatnya harus menahan diri agar tidak muntah. Ia semakin dalam menyembunyikan wajahnya di balik bantal, mencoba menghindari apapun yang mungkin muncul di hadapannya. Tiba-tiba, suara panggilan yang tadi sempat terdengar di dapur kini kembali muncul, namun kali ini lebih jelas dan terasa sangat dekat. Suasana mendadak hening, mencekam. Perlahan, Arini melepaskan bantal dari wajahnya. Suara teriakannya seketika menggema ketika kedua matanya menangkap sosok perempuan berpakaian putih dan berambut panjang yang duduk di pinggir ranjang. Sosok yang sebelumnya pernah dilihatnya dalam posisi kayang di plafon, kini kembali muncul. Tatapan dingin penuh kebencian dari sosok itu mengarah langsung kepadanya. Arini makin terdesak mundur hingga menyentuh ujung ranjang. Ketakutan dalam dirinya sudah mencapai puncaknya saat kedua tangan pucat milik sosok itu terulur ke arah lehernya. Kuku-kuku panjang yang tajam tampak ingin mencengkeram dan mencekiknya. Seketika, tubuh Arini limbung, lalu kembali jatuh pingsan. Keesokan harinya, Arini mengalami demam tinggi. Kekhawatiran melanda Pak Joko dan Bu Wiwin, hingga mereka membawanya ke dokter. Namun, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tidak ditemukan gejala penyakit apapun. Yang membuat mereka heran, sejak menjelang maghrib hingga waktu azan subuh, Arini selalu sulit tidur. Ia terus berteriak histeris, diliputi ketakutan, dan tidak ingin ditinggalkan sendirian di dalam kamar. Setiap malam, ia kembali melihat sosok perempuan menyeramkan yang sempat 2 kali menerornya. Sosok itu muncul kembali dalam posisi kayang di plafon kamar, menatapnya dengan penuh kemarahan. Arini pun kembali menjerit histeris saat sosok itu memanggil-manggil namanya dan tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Bu Wiwin yang saat itu sedang menemani putrinya di dalam kamar. Rasa cemas kini ikut menyelimuti Pak Joko yang juga berada di kamar tersebut. Suasana menjadi semakin mencekam, dan semua keanehan itu membuat mereka bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedang mengganggu putri sematawayangnya. Pak Joko segera berlari ke dapur untuk mengambil segelas air putih yang kemudian dibawanya ke kamar Arini. Ia mengangsurkan gelas tersebut ke tangan kanan Arini, berharap air itu dapat membantu menenangkan anaknya. Arini pun mengambil gelas tersebut dan mulai meminumnya. Namun, baru seteguk air tertelan, tubuhnya mendadak menegang dan ia kembali berteriak histeris. Gelas itu pun dilemparkannya ke lantai hingga pecah berhamburan. Dengan wajah panik, Arini memuntahkan air yang telah diminumnya sambil menyebutkan bahwa air itu adalah darah. Pakaian yang dikenakan Arini dan kasur tempatnya duduk menjadi basah oleh muntahan yang keluar dari mulutnya. Pak Joko tampak sangat bingung dan terus-menerus memeriksa gelas yang dibawanya dari dapur. Ia meyakini bahwa air tersebut hanyalah air putih biasa karena warnanya jernih dan tidak berwarna merah seperti darah. Gelas itu pun diperlihatkan kepada Arini sebagai bukti. Bu Wiwin yang juga melihat isi gelas tersebut turut meyakinkan Arini bahwa air itu bukan darah. Bahkan, ia meminum air tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang aneh. Namun, bukannya merasa tenang,
Arini justru semakin gelisah dan tangis histerisnya makin keras terdengar. Ia tetap bersikeras bahwa air yang diminumnya adalah darah. Bahkan ia melihat lelehan darah di sudut bibir sang ibu usai meminum air tersebut. Ia berusaha merebut gelas itu agar ibunya tidak meminumnya. Namun Bu Iwin dengan sigap menjauhkan gelas dari jangkauan putrinya. Pak Joko dan Bu Iwin tidak tahu bahwa penglihatan Arini berbeda dari kenyataan. Di matanya, gelas tersebut berisi darah segar yang menyebarkan bau anyir yang sangat menyengat. Begitu pula dengan muntahannya yang tampak seperti darah dan membasahi pakaian serta kasur. Ketakutan Arini semakin menjadi saat pandangannya terarah pada atas lemari pakaian di kamar. Sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang kembali terlihat sedang duduk di atas sana, menatap Arini sambil menggoyangkan kakinya yang kurus dan pucat. Arini pun menunjuk ke arah atas lemari sambil berteriak agar sosok tersebut pergi. Pak Joko dan Bu Iwin hanya bisa saling pandang dengan tatapan bingung karena mereka sama sekali tidak melihat apapun di atas lemari. Suara teriakan Arini yang nyaring terdengar hingga ke rumah Bu Diana yang berada tepat di samping dapur rumah lama Mak Isa. Bu Diana merasa prihatin dan menyarankan agar Arini dibawa berobat ke seorang ustadz bernama Ustadz Taufik. Ustadz tersebut dikenal memiliki kemampuan menyembuhkan orang-orang yang diganggu oleh makhluk halus. Pondok pesantrennya hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah mereka. Banyak warga yang telah dibantu olehnya, dan Ustadz Taufik tidak pernah mematok tarif atas bantuannya. Bahkan, ia sering menggratiskan pengobatannya untuk orang-orang yang kurang mampu. Tanpa membuang waktu, Pak Joko segera mengambil kunci motor dan memacu kendaraannya menuju pondok pesantren milik Ustadz Taufik. Tak lama kemudian, Ustadz Taufik pun tiba di rumah Mak Isa, ditemani oleh 3 orang santrinya. Saat baru tiba di depan rumah, ekspresi wajah sang Ustadz langsung berubah. Pandangannya menatap tajam ke arah pohon jambu citra di halaman depan rumah. Tiba-tiba, para santri yang berdiri di belakangnya serentak mengalami batuk hebat dan muntah darah. Melihat kondisi tersebut, Ustadz Taufik segera memberi isyarat kepada ketiga santrinya untuk tetap tinggal di luar dan tidak ikut masuk. Ia meminta mereka memagari diri dengan memperbanyak zikir agar tetap terlindungi. Sementara itu, dirinya terus melafalkan zikir dan memutar tasbih di tangan kanannya. Ia merasakan bahwa energi hitam dari penghuni rumah ini tidak bisa dianggap sepele. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi perlindungan oleh Allah. Sesaat setelah tiba di depan pintu rumah, tubuh Ustadz Taufik mendadak terdorong mundur beberapa langkah. Ia merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang mencoba menolaknya masuk. Pak Joko yang berada di belakangnya tampak terkejut melihat Ustadz Taufik hampir terjatuh. Untung saja, sang Ustadz sempat berpegangan pada tembok dan berhasil menstabilkan tubuhnya. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja, ia meminta Pak Joko untuk mengantarkannya menemui Arini. Tanpa disadari oleh Pak Joko, Ustadz Taufik terus menghalau kehadiran sosok-sosok gaib yang mencoba menghadangnya. Ia segera mengetahui bahwa sosok perempuan berpakaian putih yang selama ini menampakkan diri kepada Arini adalah pemimpin dari para makhluk tersebut. Dengan mata batinnya, ia bisa melihat kehadiran sosok pocong dengan mulut yang mengeluarkan darah segar. Tetesan darah itu bahkan mengotori lantai rumah. Dengan penuh keberanian, Ustadz Taufik mengusir sosok tersebut melalui bahasa telepati, memperingatkan agar makhluk itu tidak menghalanginya atas izin Allah. Namun, sosok pocong itu malah menunjukkan sikap menantang dan berusaha meludahi wajah sang Ustadz. Dengan gerakan cepat, Ustadz Taufik menghindar dan kemudian melancarkan serangan dengan tendangan disertai bacaan ayat kursi. Teriakan kesakitan pun terdengar dari sosok pocong tersebut. Kain kafannya terlihat robek-robek seolah terbakar. Dengan tangan kanannya yang masih menggenggam tasbih, Ustadz Taufik terus memukulkan bacaan ayat kursi ke arah sosok itu hingga akhirnya tubuh pocong tersebut berubah menjadi kepulan asap. Setelah yakin bahwa makhluk itu telah hilang, Ustadz Taufik pun mengucap syukur dan mengusap wajahnya. Saat memasuki rumah lama itu, Ustadz Taufik langsung merasakan hawa panas menyengat seolah hendak memanggang tubuhnya. Kepalanya tiba-tiba terasa berat dan pusing, sementara perutnya mulai mual.
Bentrokan antara energi positif yang dibawanya dengan energi negatif milik penghuni gaib rumah itu begitu terasa, namun beliau yang sudah terlatih segera berusaha menetralisir semuanya dengan melantunkan sholawat dalam hati. Ketika kedua kakinya telah mencapai ambang pintu kamar Arini, Ustadz Taufik melihat melalui mata batinnya bahwa sosok perempuan berambut panjang tengah mencoba memasuki tubuh Arini lewat bagian ubun-ubunnya. Penglihatan itu tentu tak terlihat oleh Pak Joko maupun Bu Iwin yang turut menyaksikan kejadian dari sisi lain. Dengan lantang, Ustadz Taufik membentak sambil menunjuk ke arah kepala bagian atas Arini, memerintahkan agar gadis itu dilepaskan. Namun, sosok perempuan tersebut tidak menunjukkan rasa takut, justru malah mengejek dan menyatakan bahwa dirinya hendak membawa gadis itu ke alamnya. Tatapan tajam penuh kebencian ia tujukan kepada sang ustadz, lalu tubuhnya melayang mendekat, dengan kedua tangan yang menyerupai cakar terulur ke depan, seolah ingin mencengkeram leher Ustadz Taufik. Dengan sigap, sang ustadz menghindar ke samping sambil mengibaskan tasbih yang digenggamnya ke arah kaki kurus sosok tersebut. Serangan itu meleset, menyebabkan cakarnya justru menggores dinding kamar dan meninggalkan bekas yang memanjang, cukup membuat bulu kuduk berdiri membayangkan seandainya cakaran itu mengenai bagian tubuhnya. Namun Ustadz Taufik tidak diam. Beliau segera meminta segelas air putih dari Pak Joko, lalu mencampurnya dengan sejumput garam kasar dan 7 helai daun bidara yang telah ia persiapkan sebelumnya. Air yang sudah didoakan itu kemudian diminumkan kepada Arini oleh Bu Iwin dengan harapan agar sosok gaib tersebut tidak kembali mendekat. Sebagian air itu juga dipercikan ke sudut-sudut kamar untuk menetralisir suasana. Raut wajah sosok perempuan itu berubah semakin geram. Ia marah karena pengaruhnya terhadap Arini kini melemah. Suara tawanya yang melengking mulai terdengar, hingga membuat telinga siapapun terasa sakit. Bahkan, Pak Joko, Arini, dan Bu Iwin ikut menutup telinga karena tak kuat dengan suara tersebut. Di tengah kekacauan itu, Ustadz Taufik tetap menjaga ketenangannya. Dengan lantang beliau mengumandangkan azan, suaranya menggema ke seluruh penjuru kamar, bahkan hingga keluar rumah. Lantunan azan tersebut makin lama makin kuat, seolah hendak mematahkan suara jeritan gaib yang menggema sebelumnya. Suara azan itu menimbulkan dampak yang tak terduga. Tubuh sosok perempuan tersebut mulai oleng, seperti plastik yang tertiup angin. Perlahan, tubuhnya bergetar hebat, seakan ada kekuatan dari dalam yang membunuhnya secara perlahan. Lengkingan yang tadinya menyayat telinga kini memudar, bersamaan dengan lenyapnya sosok perempuan itu di balik dinding kamar yang berbatasan langsung dengan masjid. Ustadz Taufik bersyukur karena akhirnya makhluk tersebut berhasil diusir. Setelah proses ruqyah untuk menetralisir tubuh Arini selesai, gadis itu pun mulai menceritakan semua pengalaman menakutkan yang telah dialaminya. Bu Iwin dan Pak Joko mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari penuturan Arini terungkap bahwa mereka mengalami gangguan karena ketika pertama kali menempati rumah lama Maisa, tidak ada selamatan atau ritual doa yang dilakukan terlebih dahulu. Akibatnya, para penghuni gaib seperti pocong dan kuntilanak yang selama ini berdiam dengan tenang di sana merasa terusik dan mulai melakukan teror. Apalagi saat itu Arini sedang datang bulan, sehingga membuat dirinya lebih rentan terhadap gangguan dari makhluk halus tersebut. Kedua sosok gaib itu berniat membuat Arini dan kedua orang tuanya tidak betah, agar segera pergi dari rumah tersebut. Meskipun Ustadz Taufik berhasil menenangkan dan memutus teror para makhluk halus itu, trauma yang dialami Arini membuat dirinya tidak ingin lagi tinggal di rumah tersebut. Pak Joko dan Bu Iwin akhirnya mengabulkan keinginan sang putri karena tak ingin melihatnya terus-menerus hidup dalam ketakutan. Sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Maisa kemudian menceritakan bahwa rumah lamanya memang memiliki penghuni dari alam lain, namun selama ini mereka tidak pernah menunjukkan wujud atau mengganggu siapapun. Sosok pocong dan perempuan berambut panjang itu sudah lama bersemayam di sekitar sumur tua dan halaman rumah, namun tidak pernah bertindak jahat terhadap manusia. Namun semua berubah sejak sekitar 10 tahun yang lalu, ketika Budiana, yang rumahnya berada tepat di samping dapur rumah lama Maisa, mengutarakan keinginan untuk membeli rumah tersebut. Keinginan itu ditolak oleh Maisa karena rumah tersebut menyimpan terlalu banyak kenangan masa kecil anak-anak dan cucu-cucunya.
Penolakan itu menimbulkan kekecewaan mendalam dalam diri Budiana. Diam-diam, ia mengambil langkah tidak terpuji dengan mencoba mengusik ketenangan para penghuni gaib rumah tersebut. Ia mendatangi seorang dukun dan memintanya mengubah aura rumah menjadi lebih suram. Sang dukun kemudian mengirim berbagai sosok gaib ke dalam rumah, bahkan mengganggu dan memberi jampi-jampi kepada sosok pocong dan kuntilanak agar mereka menjadi lebih agresif dan menakutkan. Tujuannya jelas, agar tak ada yang betah tinggal di sana dan rumah itu akhirnya dijual murah. Namun akibat dari perbuatannya sendiri, situasi menjadi tak terkendali. Gangguan yang semula ditujukan ke rumah Maisa justru ikut menyebar ke rumah-rumah tetangga, termasuk rumah Budiana sendiri. Jampi-jampi itu telah membangkitkan dan mengundang sosok-sosok lain yang sebelumnya tidak aktif. Akhirnya, demi keselamatan keluarga dan kenyamanan bersama, Maisa memutuskan untuk meninggalkan rumah lama tersebut dan menempati rumah barunya, meninggalkan seluruh kenangan dan kisah yang melekat di tempat itu.